baik video kali ini ya. Biografi Imam Sayyid Qutb. Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Mesir, tepatnya di Kampung Musyah, Kota Asyur. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb Ibrahim. Beliau adalah seorang mukmin yang memiliki semangat dan ketakwaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibunya juga merupakan sosok wanita sholihah yang selalu menjalankan ibadah dan membantu orang-orang. Ketika berusia 6 tahun, beliau sudah dikirimkan oleh orang tuanya ke madrasah. Selain sekolah tradisional, beliau juga sekolah di lokal selama 4 tahun. Ketika berusia 11 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Pada usia 13 tahun, beliau dikirimkan oleh orang tuanya ke Kairo. Di Kairo, dia kuliah di Dar al-Ulum, mengambil jurusan sastra, dan menjadi wisudawan termuda. Pada tahun 1954, beliau menjadi pimpinan redaksi Ikhwanul Muslimin. Namun, setelah 2 bulan, redaksi harian tersebut ditutup karena dianggap mengancam pemerintah Nasir. Beliau dipenjara selama 2 kali. Yang pertama yaitu karena beliau menjadi salah satu anggota organisasi harian Ikhwanul Muslimin. Karena kan organisasi tersebut dianggap tidak pro pemerintah dan mengancam perjanjian Inggris Mesir. Dan yang kedua yaitu beliau dipenjara karena menulis buku Ma'lim fi Thoriq. Karena buku tersebut dianggap provokatif dan menjatuhkan eksistensi pemerintah Nasir. Beliau memiliki karya-karya yang sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu Tafsir fi Dhilalil Quran. Latar belakang Tafsir fi Dhilalil Quran memiliki 3 periode. Yang pertama yaitu periode pra-penjara, di mana periode tersebut menjadi cikal bakal penulisan tafsir. Pada periode tersebut, beliau menulis dari surat Al-Fatihah hingga juz 16 dan diterbitkan di Dar al-Kutub al-Arabiyah. Periode kedua yaitu periode penjara pertama. Beliau berhasil menyelesaikan juz 17 hingga 18. Dan yang terakhir yaitu periode penjara kedua. Pada periode tersebut, beliau berhasil menyelesaikan hingga juz akhir, meskipun sebelumnya dilarang. Di sini saya akan melanjutkan poin C, yaitu karakteristik tafsir Az-Zilal Al-Quran. Ada 2 penulisan yang menjadi karakteristik tafsir Az-Zilal Al-Quran. Di antaranya yaitu 1. Transformasi Al-Quran bermula karena adanya budaya hedonisme yang ia lihat ketika ia ditugaskan branding studi di Amerika, seperti fenomena hermeneusis dan rasisme, sehingga menjadi ekstrim dan ingin memurnikan Islam atau purifikasi. Yang kedua yaitu gagasan hermeneutis berbasis paradigma teokritik. Terdapat 2 karakteristik hermeneutis dan teokritik. Dari hermeneutis sendiri menghadirkan warna baru dalam menafsirkan Al-Quran, dan dari teokritik sendiri menekankan pentingnya kembali sistem yang digariskan Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu sumber penafsiran, metode, dan corak tafsir fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Dalam penafsirannya, ia bersumber pada tafsir birro'i, karena pada saat menafsirkan karya tersebut, beliau dalam keadaan dipenjara, sehingga adanya keterbatasan untuk mengambil dari sumber-sumber lain. Untuk metode beliau, Sayyid Qutb menggunakan metode tahlili, yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan secara jelas, secara rinci. Untuk sistematika penulisannya, Sayyid Qutb menggunakan tertib mushaf, yaitu sesuai dengan susunan ayat Al-Quran. Metode kerangka tahlili yang digunakan oleh Sayyid Qutb menggunakan 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap dasar atau tahap utama. Beliau mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak mengambil dari rujukan atau referensi lain. Untuk yang kedua, Sayyid Qutb bertekad untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam penafsirannya.
Yang untuk metode corak tafsir fi dilalil Quran, beliau menggunakan corak adab ijtimai, yaitu mengulas ajaran dalam problematika kemaslahatan kemasyarakatan. Dalam corak ini diharapkan masyarakat lebih mudah untuk memahami gambaran masalah yang mereka alami, serta berlandaskan ayat-ayat Al-Quran untuk semakin mudah untuk menerapkan dalam kehidupan yang praktis. Untuk contoh penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir fi dilalil Quran, salah satunya yaitu surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadruhu 'anhu aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Dalam ayat ini, Sayyid Qutb memaparkan kemungkaran orang Yahudi. Dari sisi lain juga dijelaskan karakter asli orang-orang Yahudi, seperti kesombongan mereka, penolakan ajaran Nabi, serta kegelisaan mereka. Salah satu kemungkarannya yaitu memakan harta orang lain dengan riba, yang mana sudah dijelaskan keharamannya oleh Allah. Mereka menggunakan riba dengan kebatilan. Praktik riba penuh dengan kecurangan, sehingga kemungkaran ini menyebabkan pengharaman makanan yang dahulunya dihalalkan, dan Allah juga menyiapkan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir dari golongan mereka. Nah, itu dia teman-teman penjelasan video terkait tafsir fi dilalil Quran karya Sayyid Qutb. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua.